Sebenarnya semua itu ada resikonya dan ada peluang yang kita kejar juga sih sebenarnya. Cuman di sini mungkin pair yang resikonya cukup rendah ya, yang resikonya cukup rendah. Dan memang kalau kita lihat ada beberapa pair yang resikonya bisa dikatakan cukup tinggi karena beberapa faktor. Nah, kalau saran saya buat teman-teman yang masih pemula ya, cari pair-pair yang saya katakan itu nggak susah ya untuk dibaca, atau nggak terlalu susah untuk dibaca, untuk dianalisa. Yang pertama, perhatikan pilih pair yang major pair atau mata uang yang berpasangan dengan US dollar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pilih pair-pair yang memang ranknya atau jangkauannya itu baik hariannya atau misalkan mingguannya itu tidak terlalu besar. Pertama, kalau misalkan teman-teman yang menggunakan stop loss itu biasanya pemasangan stop loss nggak akan terlalu jauh. Dan yang kedua, kalau teman-teman yang biasa melakukan averaging itu jarak dari averagingnya itu nggak akan terlalu jauh juga. Jadi floatingnya itu nggak akan terlalu besar gitu kan. Untuk seorang pemula disarankan untuk tidak terlalu lama atau terlalu banyak menahan floating minus, karena akan sangat atau cukup mengganggu psikologis dari teman-teman nanti ketika melakukan transaksi, hingga akhirnya nanti itu kalau udah floating, apalagi floatingnya kalau untuk pemula mungkin bisa dibilang besar, itu akan sangat mengganggu nanti keakurasian dari tingkat akurasi dari analisanya, dan nanti tradingnya itu bisa berantakan, bisa ngaco lah kayak gitu. Paling menyarankan kalau untuk teman-teman yang masih belajar itu Euro USD paling ya. Euro USD itu pertama dia ranknya tidak terlalu besar, tidak terlalu susah juga untuk diprediksi atau dianalisa, dan memiliki karakter yang unik sih kalau menurut saya. Karena untuk Euro USD sendiri itu per harinya itu paling 60 sampai 80 pips ya. Karakternya dia tuh kan kalau nggak 42 pips, 65, 75 pips, 90, 120, 150 itu kalau ada news. Jadi cukup kecil sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman bisa memanfaatkan momennya sebaik mungkin, rank antara 60 sampai 80 pips itu bisa dikejar ya, minimal kita dapat 40 sampai 60% dari total ranknya Euro USD itu sebenarnya kalau konsisten udah lumayan kayak gitu. Oke, kalau untuk crosspair itu gimana? Kalau crosspair sebenarnya nggak ada salahnya, karena saya pun sampai sekarang pun terkadang saya masuk juga di crosspair kayak Euro GBP, Euro JP, atau bahkan GBP JP juga saya terkadang juga masuk di pair-pair tersebut. Cuman ada beberapa hal khusus atau beberapa hal yang membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan ketika kita menganalisa major pair atau mata uang yang berpasangan dengan US dollar kayak gitu. Oke. Kalau untuk ini ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya kita pasang GBP untuk pemula gimana? Kalau GBP USD, GBP JP itu aman kan? Tergantung sih sebenarnya. Karena kalau dibilang aman atau enggak, nah masuk di atau transaksi di Euro USD pun kalau misalkan kita menggunakan satu lot dengan balance $10.000 ya sama aja nggak aman juga gitu kan. Kalau dibilang aman ya, cuman aman nggak sih kalau misalkan menggunakan atau transaksi di pair GBP USD? Aman-aman aja, dengan catatan kalau teman-teman masih pemula dengan balance yang masih misalkan standar ya atau terbatas, wajib gunakan yang namanya stop loss. Jadi mau masuk di pair apapun, di mata uang yang pergerakannya sebesar apapun, kalau teman-teman menggunakan yang namanya stop loss atau pembatas kerugian yang dimana itu bekerja secara otomatis, yaitu aman-aman aja. Yang pertama menggunakan stop loss, dan yang kedua perhatikan dari antara jarak dari support sama resisten. Jadi ketika mau mengambil posisi buy atau sell, kita juga harus memperhatikan jaraknya. Oh, ini jaraknya dari support itu masih cukup jauh, dan saya mau ambil buy, berarti itu otomatis resikonya juga akan lebih tinggi. Nah, itu juga harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi selain dari lot juga analisa dari basicnya itu juga harus dipahami dulu gitu kan. Lotnya, terus stop loss juga wajib dipakai selama mengikuti rule trading yang safety ya. Kalau menurut saya sih
ya saya yakin cukup aman-aman aja. Nggak aman itu kalau kita nggak menggunakan money manajemennya, nggak mau membatasi tingkat kerugian, itu sama aja masuk di pair apapun juga akan cukup beresiko tinggi. Kalau untuk dasar wajib ya, dasar dari forex itu wajib. Kayak misalkan kita paham dulu trennya seperti apa, lalu minimal tahu di mana letak support sama resisten, karena agak membingungkan ya kalau menurut saya kalau misalkan ada yang melakukan open posisi tapi nggak tahu ketika ditanya di mana letak support dan resistennya. Padahal paling basicnya itu adalah buy di support, sell di resisten, atau mau sebaliknya menunggu breakout trader misalkan. Dia nunggu breakout dulu di level SNR baru ambil posisi. Ya itu sama aja, cuman ya berarti harus wajib tahu yang di mana letak dari support sama resistennya kayak gitu. Untuk pemula sih saran saya yang tetap ya, pesan paling utama adalah pahami dulu basicnya, dan yang terbaik yang bisa kita lakukan itu adalah learning by doing. Kenapa? Karena teman-teman akan mengalami perbedaan yang sangat signifikan ketika teman-teman mengandalkan account demo untuk belajar dan account real. Nah, pertama untuk pemahaman cara melakukan transaksi, cara melakukan close posisi atau segala macam yang paling dasar seperti itu, nah itu wajib di account demo ya. Nah, kalau untuk pemahaman kayak analisa, terus melakukan transaksinya seperti apa, atau melakukan mapping segala macam, itu sebenarnya lebih disarankan untuk menggunakan account real. Kenapa? Karena akan ada perbedaan signifikan ketika kita mentransaksikan di akun demo dan di akun real. Kalau di akun real itu otomatis pasti ada yang namanya itu beban psikologis. Nah, justru disitulah sebenarnya yang menjadi latihan untuk kita untuk melakukan transaksi. Karena kalau misalkan terlalu banyak di account demo, sehati-hati apapun kita, yang namanya account demo itu tidak akan ada beban. Sedangkan ketika kita masuk di account real, kok saya loss terus gitu, misalkan kayak gitu. Ya karena memang open satu posisi aja itu pasti akan dipikirkan matang-matang, dan itu akan melatih kejelian dan detailnya teman-teman ketika belajar. Karena banyak hal juga yang oh iya ini udah pola pembalikan misalkan, oh ternyata belum, karena terbiasanya hanya melihat sepintas saja. Padahal kalau misalkan di forex ini banyak hal-hal yang detail yang harus teman-teman pelajari dan perhatikan. Jadi saran saya, teman-teman pahami dulu basicnya, lalu untuk selanjutnya, tahap selanjutnya itu kita bisa learning by doing. Karena nggak usah takut kalau emang teman-teman mau serius di bisnis forex ini, kami siap memberikan edukasi sama bimbingan. Mau datang langsung sini, mau via online gitu kan, itu silahkan. Banyak fasilitasnya dari mulai grup chat sampai dengan live webinar, itu gratis. Jadi kalau misalkan yang mau belajar dan mau serius, silahkan bisa hubungi aja tim kami biar nanti ada yang bantu teman-teman kayak gitu. Gratis, di sini nggak ada edukasi berbayar sedikit pun. Jadi teman-teman tuh sebenarnya cukup siapkan modal tradingnya aja dan yang kemauan untuk belajar. Karena dua hal itu adalah modal paling utama. Karena percuma kita punya modal tapi nggak ada kemauan untuk belajar, atau ada kemauan untuk belajar tapi nggak mau mengeluarkan modal. Jadi minimal punya dua modal itu aja. Ya saran saya datang aja langsung ke tempat kami ya di Jalan Garuda nomor 88, atau yang jauh bisa via online. Tapi sebetulnya sih dari dulu juga yang jauh pun memang banyak juga yang langsung datang ke sini gitu kan, dari Medan, Tempat Baru, Kalimantan, bahkan ada dari Papua pun ada sih. Betul. Jadi ya silahkan aja diperbankan untuk kalau mau serius ya cukup datang aja, mau belajar ya bisa udah seperti itu aja, nanti kita akan belajar bersama di sini kayak gitu. Terima kasih Mas atas pesan-pesan juga. Pertanyaan selanjutnya mungkin nanti bakal di video selanjutnya kawan-kawan. Sekian dari kami, Max. We are number one.